Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat wong tani. Salam macul, srok srok srok. Oke sahabat wong tani, kali ini berbagi tip ya. Wong tani berbagi tip yaitu membuat paretan atau apa istilahnya ya, aliran air di pematang, terutama yang sawahnya di pinggir-pinggir gunung seperti ini. Nah, kenapa ini harus dibuat? Ini berdasarkan teori dari wong tani ya. Jadi kalau ada perbedaan ataupun maksud lain ataupun versi lain dari susu yang lain, monggo dimaklumi. Nah, paretan ini bertujuan yang pertama adalah menampung air apabila ketika sawah dikeringkan. Nah, sepertinya nanti ada pengeringan nih saat setelah tanam akan dilakukan pengeringan, sehingga air yang ada di sisi paret ini akan tetap terisi. Tujuannya apa? Nah, ini menurut versi wong tani. Yang pertama, apabila dia berada atau lokasi sawah berada di bawah kaki bukit seperti ini bukit ya. Nah, ini akan memungkinkan adanya air yang turun dari bukit yang mengalir ke bawah dan masuk ke dalam sawah. Nah, tentunya sebelum masuk ke lokasi sawah ini akan ditampung dulu di paretan ini. Supaya apa? Supaya menghindari terjadinya air asam. Kenapa terjadi air asam? Nah, ini kita tidak tahu nih ya, air yang turun dari bukit ini kadarnya berapa pH-nya. Sudah bercampur dengan mungkin rerumputan, gulma, atau bahkan material batuan. Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, dengan adanya paretan seperti ini, dimungkinkan bahwa air akan mengalami proses netralisasi alami ya. Jadi tidak secara langsung bersentuhan dengan tanaman padi yang ada di sawah ini nantinya, tapi akan ditampung dulu di paretan sehingga terjadi proses netralisasi pH air secara alami. Nah, ini tujuan yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, sahabat wong tani, nah ini bisa meminimalisir atau menghindari hama tikus. Nah, setidaknya kalau ada air di pinggiran sini, nah, tikusnya akan berpikir dua kali nih untuk menyeberang sungai ya kan. Nah, tapi ini tidak apa ya istilahnya, tidak baku ya. Nah, ini hanya sedikit mengurangi saja. Terkait dengan pengendalian tikus mungkin nanti akan kami bahas di video-video berikutnya nanti ya. Baik sahabat tani, kembali ke teknis paret tadi ya. Oh, nanti kalau ada genangan air dijadikan sarang keong emas Pak, sarang bertelur. Oh iya pastinya. Tapi kita punya metode pengendalian keong emas supaya tidak bersarang atau kita musnahkan di dalam paretan ini. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di sesi atau di video yang lain ya. Oke sahabat wong tani ya, itu sedikit tip dari wong tani. Memang butuh effort sih ya. Ini kita gali dulu, kemudian kita ratakan lagi yang masih agak tinggi-tinggi. Gundukan-gundukan itu akan kita ratakan lagi nanti. Setidaknya nanti bisa mengurangi atau
mengurangi penyakit ataupun hama. Oke, sahabat wong tani, selain menggunakan cangkul, kita bisa juga membuat kalenan atau saluran air ini dengan menggunakan penggaruk ya, dari kayu seperti ini. Nah, tujuannya membuat saluran air atau kalenan di pinggir pematang ini, selain yang saya sebutkan di depan tadi, adalah sebagai pengontrol air ya. Jadi ada saatnya sawah itu dikeringkan, ada saatnya sawah itu membutuhkan air atau di air. Nah, ini salah satu juga fungsi dari karetan atau kalenan tersebut. Bahkan ini fungsi utamanya, sebagai fungsi utamanya. Belum dilakukan tapela, tapi dahulu area sawah diratakan. Nah, tujuannya untuk mengontrol air supaya dapat dengan mudah dilakukan pengontrolan. Demikian sahabat wong tani. Oke sahabat wong tani, dukung terus channelnya Wong Tani agar bisa lebih berkembang lagi. Semoga sahabat wong tani diberikan selalu kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara garisan, terus garis.